Kamu suka sama orang itu, buat orang itu suka sama kamu hanya dengan menggunakan pikiran bawah sadar kamu. Hai semuanya, apa kabar? Nama aku Ira Nunandale. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau mampir ke channel ini, mau menonton video ini, dan bagi kamu yang baru, aku ucapkan selamat datang di channel Ira Nunandale. Nah, sebelum kita lanjutkan videonya, aku mau kasih tahu ke kalian satu hal yang tidak kalah pentingnya, yang akhir-akhir ini aku lagi pakai dan emang bikin kulit wajah aku seperti ini. Kalau kalian perhatikan di video-video sebelumnya ya, kulit wajah aku tuh semakin hari semakin membaik karena memang benar aku pakai produk-produk dari Scarlett Whitening. Nah, kali ini aku mau kasih tahu ke kalian juga bahwa Scarlett Whitening juga mengeluarkan dua produk yang benar-benar powerful banget ini, yaitu niacinamide 5% serum dan yang ini adalah retinol serum, guys. Jadi aku lagi pakai ini dan aku ngerasa emang benar sepowerful itu loh serum ini gitu. Asli ya, kenapa aku bilang dua serum ini powerful. Nah, kalau serum yang niacinamide 5% ini yang aku rasakan setelah aku pakai serum ini ya, selain wajah aku tuh kelihatan jadi lebih cerah ya dari sebelum-sebelumnya ya, niacinamide 5% ini nih mampu menjaga dan memperkuat skin barrier aku. Sedangkan bagi kita yang ingin tetap awet muda, nah serum retinol ini mampu mencegah tanda-tanda penuaan yang terjadi pada wajah kita. Apalagi nih ya, di zaman sekarang ini kita tuh lagi susah banget mengontrol makanan kita, terus polusi yang udah semakin hari semakin parah, dan sinar UV itu yang benar-benar bikin kulit wajah kita tuh jadi lebih cepat tua dari umur kita yang sebenarnya. Cara pakainya mudah saja ya teman-teman. Teteskan serum 2-3 tetes pada telapak tangan, kemudian tekan perlahan telapak tangan ke wajah yang telah dibersihkan, lalu tepuk-tepuk wajah dengan gerakan keluar dan ke atas sampai benar-benar merata di wajah dan di leher. Ketiga, tunggu 1-2 menit hingga produk meresap sepenuhnya. Nah, cara pakai serum niacinamide 5% ini sama dengan cara pakai dari serum retinolnya ya. Cuma bedanya untuk langkah yang ketiga, kita hanya cukup tunggu 1-3 menit hingga produk meresap sepenuhnya. Nah, untuk serum niacinamide 5% itu baik digunakan pada pagi dan malam hari, dan frekuensi pemakaian dapat digunakan setiap hari. Sedangkan serum retinol, frekuensi pemakaian untuk pemula disarankan menggunakan skin smoothing retinol serum selama 2-3 kali seminggu agar kulit lebih terbiasa. Jika kulit sudah terbiasa, dapat digunakan setiap hari. Gunakan pada malam hari dan tidak disarankan untuk ibu hamil dan menyusui. Dan ternyata setelah aku gali lagi informasi tentang kedua serum ini, ternyata ada juga loh hal-hal yang boleh dilakukan dan ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan yang harus kalian tahu. Serum retinol ini tidak boleh dipakai pada ibu hamil dan ibu menyusui. Kedua, jangan gunakan retinol pada siang hari. Jika kita memakai serum retinol ini pada malam hari, siang harinya kita wajib menggunakan sunscreen. Yang berikutnya, jangan gunakan retinol berbarengan dengan acne serum dan acne series lainnya dari Scarlett Whitening karena mengandung salicylic acid. Gunakan moisturizer setelah menggunakan serum retinol ini. Dan untuk serum niacinamide 5% ini kita bisa menggunakan serum ini dengan serum lainnya dari Scarlett Whitening, tetapi tidak dicampurkan, melainkan kita cukup layer-layer aja di kulit wajah kita.
Nah, kedua produk ini dirilis di Paris dan kalian sudah bisa order di e-commerce. Oke, kita lanjut lagi videonya. Jadi di video kali ini aku akan bahas satu pertanyaan yang sudah kalian tinggalkan di kolom komentar gitu. Pertanyaannya kayak gini, Kak Ira, aku tuh lagi suka sama orang gitu. Gimana sih caranya agar orang itu bisa suka sama kamu lagi? Bisa suka sama aku lagi? Gimana sih? Pokoknya gimana sih caranya agar orang yang kita suka itu bisa suka balik lagi sama kita gitu, tanpa kita menggunakan sihir, pelet, atau sejenisnya yang dilarang sama Tuhan? Ada kok, ada caranya, yaitu dengan menggunakan pikiran bawah sadar kamu untuk mendapatkan apa yang kamu impikan atau untuk mendapatkan hati si dia biar dia suka balik lagi sama kamu. But disclaimer dulu ya, jadi video yang aku bagikan ini, semua informasi yang aku bagikan ini berdasarkan apa yang aku alami atau pengalaman aku atau pendapat aku dan yang sudah aku praktekkan ya dalam kehidupan nyata. Dan jika kalian memiliki pendapat yang berbeda, sekali lagi, jika kalian memiliki pendapat yang berbeda, silakan ya, kesempatan yang seluas-luasnya aku berikan di kolom komentar. Silakan kalian tulis di kolom komentar. Nah, kalau kamu suka sama orang tetapi orang itu kayaknya tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia menyukai kamu balik gitu, pakai pikiran bawah sadar kamu untuk mendapatkan dia gitu, daripada kalian pakai pelet atau sejenisnya yang mungkin bisa saja merugikan kamu di hari-hari kedepannya gitu. Dengan pikiran bawah sadar itu hasilnya otomatis permanen dan dia bakalan benar-benar suka balik sama kamu, dan mungkin juga nggak bakal butuh waktu lama. Nah, ada beberapa langkah yang harus kamu lakukan. Yang pertama itu adalah tentukan target kamu. Target kamu, siapa sih yang orang yang kamu suka itu? Tentukan gitu. Pilih satu orang aja. Jangan lebih dari satu ya. Pilih satu orang aja. Kenapa sih nggak boleh lebih dari satu? Karena fokus itu adalah yang terbaik. Nggak juga sih, maksudnya kayak mending satu orang aja deh, jangan banyak-banyak, serakah amat sih. Oke, yang kedua ya, setelah kamu tentukan target kamu itu siapa, kamu harus punya satu buku ya. Kamu harus punya satu buku gini, beli buku di kios terdekat, beli. Nggak, kamu harus punya satu buku kayak gini, buku baru, buku kosong gini. Terus bukunya untuk apa, Kak? Nah, di buku ini kamu bisa menamai buku ini dengan buku harian Cinta Aku dan Si Dia. Misalkan si dia itu namanya si Al, misalkan ya, namanya si Al, kamu namai bukunya, buku ini adalah buku perjalanan cinta aku dan si Al gitu. Buku perjalanan cinta, oke. Namai buku ini, dan kenapa sih harus ada buku? Maksudnya kalian itu tuliskan apa ya, pengalaman atau hal apa saja yang ingin kamu lakukan dengan dia di buku ini. Setiap hari ya, per lembarnya, setiap hari. Tuliskan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan dengan si dia gitu. Tapi sebelum kamu tulis ya, di lembaran depannya ya, aku nggak mau buka. Soalnya aku udah tulis di buku ini, jadi aku nggak mau buka. Rahasia gitu. Jadi di buku ini ya, kamu tempelkan juga foto dia gitu. Kalau kamu nggak punya foto dia, ambil dari Facebooknya atau WhatsAppnya, ambil foto dia, kamu print ya, kecil aja, nggak usah besar-besar, kecil aja, kamu tempel di buku kamu itu. Terus kamu tulis namanya, kamu tulis misalkan kamu tulis nama Al, tempel fotonya Al, dan kamu tulis cintaku Al, pacarku, kekasihku Al gitu. Tuliskan itu, dan di lembaran yang pertamanya kamu mulai menuliskan hal-hal apa saja yang ingin kamu lakukan bersama si dia kalau kamu sudah mendapatkan hati si dia. Misalkan, Al, ketika kamu melihat aku, kamu tuh kayak suka banget sama aku. Jantung kamu tuh berdebar-debar setiap kali melihat aku. Kamu selalu cari aku kemana-mana. Kamu selalu cari aku. Mata kamu tuh nggak bisa jauh dari aku gitu. Kamu tuliskan apapun yang kamu raih, yang kamu ingin lakukan dengan sedia. Misalkan, Al, kamu di sore hari ketika kamu bangun dari tidur, tiba-tiba kamu ingat aku dan kamu ngechat aku, ajak aku makan, ajak aku keluar gitu. Dan kamu setiap hari selalu mencintai aku gitu. Kamu selalu ada di dekat aku gitu. Tulisnya tuh senyata-nyata mungkin ya. Jangan apa ya? Jangan pikiran kamu tuh harus benar-benar kamu apa ya, yakinkan bahwa kejadian ini sudah benar-benar terjadi gitu. Anggap aja ini adalah buku harian yang sudah
kalian raih gitu dan kalian tulis di buku ini, percaya atau nggak percaya, semua yang kamu tulis di sini bakalan terwujud. Itulah kenapa buku kayak gini nih aku udah punya, udah banyak, dan sebagian udah aku bakar. Padahal sebenarnya nggak boleh dibakar sih, cuman kayak kebanyakan jadi aku bakar. Dan aku juga takut kayak orang-orang pada tahu gitu, ih ternyata kamu suka sama aku gara-gara kamu tulis ini ya gitu. Jadi jadi aku bakar. Ada beberapa yang udah jadi mantan aku udah bakar gitu. Tapi aku suka banget sih tulis. Kalau aku suka sama orang, aku tulis di buku kayak gini biar orang itu bisa suka balik sama aku. Nah, setelah kamu punya buku ini, kamu sudah tulis apa yang kamu mau gitu. Setelah kamu tulis, kamu tutup bukunya, lalu kamu taruh di depan kamu kayak gini gitu. Masalahnya kameranya nggak sampai bawah. Kamu tulis sampai, kamu pegang buku ini, lalu kamu tutup mata dan kamu visualisasikan semua hal yang sudah kamu tuliskan di dalam buku ini. Misalkan kalau kamu tulisnya kamu lagi makan sama si Al atau sama si dia gitu, kamu bayangkan saat ini kamu lagi di depan Al, di depan kamu ada meja makan, kamu makan, si Al lagi melihat kamu dengan pandangan penuh cinta, dengan suasana yang romantis dan dalam keadaan yang bahagia di rumah makan yang kamu suka atau di restoran yang kamu suka dengan keadaan yang kamu suka gitu. Visualisasikan sedetil mungkin, spesifik mungkin, atau apapun yang kalian sebutkan itu senyata-nyata mungkin. Sekali lagi ya, senyata-nyata mungkin sampai kamu berpikir bahwa ini adalah cuma visualisasi, cuma hanya di pikiran kamu gitu. Senyata mungkin. Harus ya, harus visualisasi. Kenapa? Karena visualisasilah Tuhan dapat memanifestasikan sesuai apa yang kita mau dan apa yang kita harapkan atau apa yang kita gambarkan di kepala kita. So, setelah menulis, visualisasi. Yang berikutnya, lakukan dalam keadaan bahagia. Jadi kalau kalian mau tulis ya, yang impian kalian itu, jangan sampai kalian lagi dalam keadaan sedih atau kecewa gitu. Pas nulisnya kayak gitu. Jangan. Jadi pas tulisnya itu dalam keadaan yang bahagia. Kamu tulis, Al, sayangku, kamu lagi lihat aku kan sekarang, lagi jantung kamu lagi berdebar-debar kan sekarang, lagi ngelihat aku kan sekarang. Jadi kayak gitu. Tuliskan dalam keadaan bahagia dan buat seolah-olah benar-benar nyata yang sudah kamu dapatkan kayak gitu. Dan lakukan ini ya, tulis, visualisasi ya, percaya, lakukan ini sesering mungkin setiap hari. Dan sekali lagi aku katakan, waktu yang paling bagus untuk menulis ini ya, kalau menurut aku ya, karena ini jadi pengalaman aku ya, yang sudah benar-benar terjadi ya. Tapi kalau yang lain punya waktu yang berbeda, silahkan gitu, mungkin lebih efektif karena setiap orang mungkin akan berbeda-beda ya. Tulis hal-hal yang kamu mau di buku ini tuh paling bagus itu malam hari ketika kamu ingin tidur, dan pada pagi hari ketika kamu baru bangun tidur, atau lakukan saat kamu sedang lagi dalam keadaan rileks-rileksnya. Kenapa? Sekali lagi aku tidak bosan-bosan untuk mengatakan kenapa dalam keadaan rileks, karena pikiran bawah sadar kita itu sedang terbuka saat kita rileks. Otak kita sedang menghasilkan gelombang otak alfa dan theta, di mana pikiran bawah sadar kita itu sedang terbuka-terbukanya, dan pikiran bawah sadar kita itulah yang mengirimkan sinyal-sinyal impian kita itu kepada alam semesta atau kepada Tuhan untuk dapat diwujud nyatakan. Oke, saya rasa sudah habis gitu. Gila. Mungkin kalau ada pertanyaan yang mungkin kalian belum jelas ya, video ini mungkin belum terlalu jelas gitu, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Subscribe ya channel aku biar kalian bisa dapat info-info mungkin seputar pikiran bawah sadar atau cinta atau gimana gitu. Subscribe channel ini, like, comment, share, biar kita bisa berbagi kebaikan. Saya Irona Nandale, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!